Ya, kembali lagi di Uzon Talk bersama gua Brian. Di sini gua adalah host baru ya di Uzon Talk pertama kalinya nih. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan ya teman-teman dan langsung aja di akhir-akhir ini tuh polusi udara di Jakarta tuh lagi jadi sesuatu yang banyak diperbincangkan, banyak jadi perhatian sejumlah pihak ya, baik itu dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Dan menurut penuturan Kepala Kepolisian, Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, itu udara di Jakarta itu disebabkan oleh beberapa faktor nih, 67% itu dari emisi kendaraan bermotor, terus ada 26,8% itu dari industri manufaktur dan sisanya itu dari pembakaran sampah. Nah, beberapa upaya udah dilakuin nih sama pemerintah untuk mengurangi polusi udara ini. Salah satunya seperti penerapan ganjil genap untuk mobil yang sebenarnya ini udah cukup lama juga dilakukan, terus ada juga konversi ke kendaraan listrik, baik itu lewat subsidi mobil listrik, subsidi motor listrik, sampai ke konversi dari motor bensin ke motor listrik. Terus belakangan ini juga lagi ramai banget soal uji emisi, penerapannya sampai ke tarif parkir yang dinaikin harganya ya. Dan yang baru ini adalah pemerintah ingin mewacanakan soal ganjil genap juga, tapi yang sebelumnya itu untuk mobil doang, sekarang itu dialihkan juga buat motor, diberlakukan juga buat motor gitu ya. Dan ini diwacanakan oleh Pak Listio Sigit kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta ya, Bapak Heru, dan kemudian sedang dikaji juga sama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo, dan wacana ini sebenarnya karena penggunaan sepeda motor itu cukup tinggi nih. Totalnya itu sampai 73,92% di tahun 2017. Nah, makanya nggak heran ya lalu lintas di Jakarta itu jadi satu yang masalah utama karena menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kemacetan di Jakarta tuh udah sampai 71% pada tahun 2022. Nah, lantas apakah kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor ini berdampak baik bagi masyarakat atau malah jadi bumerang gitu ya? Jadi bumerang bagi Jakarta. Nah, sekarang kita mau langsung tanya-tanya aja sama Pak Joko Setijowarno nih selaku akademisi dan wakil ketua bidang penguatan dan pengembangan kewilayahan masyarakat transportasi Indonesia. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, Mas Pian ya. Iya Pak. Oke, Nah Pak, langsung aja nih Pak kita tanya-tanya ya ya. Pak ya. Jadi Pak Joko ini juga salah pengamat transportasi ya Pak, yang mana sering diandalkan juga sama teman-teman media kalau mau nanya-nanya soal kebijakan publik nih. Nah, yang pertama nih Pak, apakah kebijakan ganjil genap untuk motor ini akan efektif untuk mengurangi kemacetan atau justru hanya memindahkan kemacetan karena pasti pasti banyak pengendara motor yang mencari jalan lain atau alternatif gitu ya Pak. Gimana Pak Hmm. menurut Bapak? Ya, mungkin pertama saya akan mencoba mencari tahu itu kan isu usul dari Kapolri ya. Iya, betul. Nah, saya tuh heran ya, Kapolri kan ngusulin ganjil genap tuh tupoksinya apa tupoksi polisi itu loh. Itu yang saya kritisi Kapolri sekarang. Mhm. Karena ini ada keresahan di masyarakat nih, termasuk saya. Tugas Polri ini kan penegakan hukum itu loh. Iya, betul Pak. Nah, sekarang penegakan hukum nggak dilakukan oleh polisi. Hmm. Kapolrinya nggak mau penegakan hukum. Akhirnya sekarang kita dengan polisi juga apa ya merendahkan juga kan. Mhm. Nah ini yang jadi persoalan itu loh. Nah terlepas dari itu ya, Iya, iya, iya. tidak apa-apa kebijakan, tapi jangan dari Kapolri yang Kapolri itu kayak kurang kerjaan saya bilang ngurusin itu loh ganjil Tiba-tiba ya Pak ya ikut campur ke penegakan itu ya. hukum itu urusannya penegakan hukum Iya, iya, ya iya. kan. Coba aja orang Betul. dikena SIM dibiarin saja. Jadi nggak ada apa-apanya sekarang penegakan hukum kita tuh lemah. Mhm. Justru kenapa ini persoalannya apa nggak berjalan karena ganjil genap kita dengan mobil juga lemah. Mhm. Ganjil genap mobil itu ya, Iya. itu sebagian besar itu plat nomornya palsu. Oh, itu ada datanya apa atau gimana Pak? Nah, yang nggak ada datanya, polisi juga nggak mau nyekati, gimana dia nyekatinya? Oh, iya, iya, iya. Nah, coba sekarang kita coba bandingkan ya, Mhm. polisi aja tidak sanggup membereskan plat nomor palsu ganjil genap yang sekarang, apalagi mau motor yang jumlahnya 70%. Lebih banyak ya Pak Itu ya loh daripada logikanya mobil. begitu. Ya kan, Iya, roda iya, iya. 4 yang sekarang banyak. Mhm. Nah, ya banyaknya tinggal polisi cari tahu. Mau nggak dia? Mhm. Ya, etle-nya juga gagal. Etle kita itu gagal itu.
Etle kita tuh nggak bisa mendeteksi ganjil genap ya Pak ya? Atau Ya gimana? nggak bisa mobil-mobil coba di Jakarta ada ganjil genap, kenapa kok macet? Ya tadi plat Iya nomornya sih. palsu. Iya iya Nah iya ya, iya. kalau nggak palsu orang punya mobil dua. Nah itu aja Hmm, dengan palsu-palsu itu masang. Sebab saya bilang mau palsu, saya pernah beberapa kali naik mobil, ternyata hmm. nomor palsu dia polisi nggak apa-apa itu berarti kan nggak tahu polisi itu. Itu Iya. itu palsu apa tidak. Yang dicegat itu plat Iya iya. nomor ketika nggak sesuai udah dicekati, yang palsu udah dicekati. Akhirnya semua apa? Plat nomor dua saja hari ini apa pasang gitu kan harus dipasang. Karena Iya. polisi tidak sanggup menghentikan kendaraan di tepi jalan. Kalau dia dihentikan macet semua kan, jadi Nah, masalah. iya, Nah, jadi masalah baru ya apalagi Pak ya malah. roda dua, ya, yang jumlahnya berapa? 75% kan, Hmm. wah kacau lagi. Belum nanti di demo ojol, pasti itu. Nah, itu Pak, itu jadi salah satu yang apa ya, diperdebatkan juga Itu gitu ya dia, Pak ya. betul. Jadi kalau saya bilang sebenarnya bukan masalah ganjil genap itu. Kalau kita pengen melakukan untuk pengendalian motor itu, Jakarta dulu pernah ada kok. Zaman Gubernur Ahok itu, ya. Hmm. Itu bahkan polisi yang mengusulkan itu. Bagus itu. Polisi Polda Metro itu mengusulkan agar di daerah tertentu dilarang sepeda motor. Itu urusan polisi Polda Metro itu. Oh, Bagus di kayak waktu itu lantas. di MH Tamrin ya Pak ya? Iya, Tamrin, Sudirman kan, dan Sudirman. hasilnya bagus. Iya iya. Bahkan teman-teman polisi Polda Metro itu saya berdarah-darah, artinya gini. Mereka tuh menghadang tuh dengan ditabrak dan sebagainya. Kasihan teman-teman polisi pada saat itu. Hmm. Makanya ketika Gubernur Anies itu menggagalkan, mereka rasanya apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya gelo. Gelo itu artinya Hmm. merasa kecewa Kecewa ya. dengan sikap Gubernur Anies dengan apa tuntutan MA katanya. Padahal kalau ditelusuri MA itu ya yang mengusulkan siapa, KTP-nya benar atau tidak nggak pernah ditelusuri karena itu sudah politis. Iya 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 Dan di sub politis itu. pun kita tanya apakah teman-teman di sub itu waktu itu dimintakan enggak juga, teman-teman akademisi juga dimintakan ya enggak juga, ya benar main ketok aja MA itu. Digunakan untuk alasan politis akhirnya kayak sekarang. Nah, itu loh. Iya Mas. iya iya. Ya, ya. Berarti mendingan ada pembatasan gitu ya Pak buat kendaraan Betul. bermotor, misalnya nggak bisa ngelewatin Gatot Subroto gitu ya Pak ya. Nah, coba mungkin bisa ditayangin manfaat pembatasan 2017 itu apa ada kok. Saya tadi sudah saya berikan coba. Itu Hmm. bisa ditayangin nih berapa keuntungannya ya. Kalau saya lihat datanya Hmm. itu eh, ini Dinas Perhubungan ya. Hmm. Dinas Perhubungan pada saat 2017 itu dampak positif pembatasan sepeda motor Jalan Tamrin Sudirman itu terjadi pengurangan volume kendaraan itu 24,4%. Wih, Ya, signifikan ya Pak ya. turun. Turun. Hmm. Kemudian persentase kecepatan kendaraan tuh meningkat. Jadi rata-rata tuh kalau dulu lewat Tamrin Sudirman 26,3 km Hmm. menjadi 30,8 km. Dan itu Hmm. sangat dirasakan oleh pengguna jalan. Ini jalan. Ya. Kemudian waktu tempuhnya makin meningkat 15%. Lumayan Hmm. kan? Iya Yang iya jelas iya. itu nggak serempetan sepeda motor itu loh. Iya iya iya. Nah, karena apa? Sepeda motor itu dikasih jalur sepeda motor, tetap aja dia melanggar. Iya Ya betul kan? betul betul. Sekarang Di malah jalur jalur sepeda sepeda dia motornya dihilangin melanggar. ya Pak ya. Nah, itu yang susahnya. Jadi itu Polda Metro juga bilang bahwa dia sebut di Polda Metro ya, Hmm. itu berkurang simbol kemacetannya, lebih lancar ya, pelanggaran juga berkurang, Hmm. bahkan jumlah kecelakaan di jalur itu berkurang Berkurang. 30%. Jadi ada manfaatnya. Hmm. Oke Itu oke. yang sebenarnya berharap akan dilanjutkan, tapi waktu itu ya, Hmm. daerah-daerah sudah mau meniru itu. Sudah. Saya masih ingat itu ada Rakornes Perhubungan 2018 18. mengundang Kadisub DKI suruh bicara ya gara-gara Gubernur Anies menggagalkan nggak jadi ngomong ya sudah bubrah kita ya kayak sekarang inilah Iya iya iya. ya kan. Hmm. Nah, Emang tapi sebenarnya wacana. akar masalahnya bukan di situ kok. Itu Hmm. kan bagaimana caranya kita itu pemerintah ya Hmm. untuk menekan orang menggunakan kendaraan pribadi, tapi tentunya kendaraan umum itu harus dibuat bagus, Oh iya iya iya. bagus, murah, dekat dengan rumah. Dekat dengan Nah, gitu rumah. loh. Nah itu Pak yang masih Nah, ya kan? permasalahan nih sekarang nih. Betul. Jadi kalau Mas Pian dari rumah tempat tinggal, Hmm. jalan kaki nggak sampai 500 meter, dapat angkutan umum. Iya itu tuh yang belum Nah, tercapai sampai sekarang tuh Pak. kalau di Jakarta sudah kok.
Di Di Jakarta Jakarta sudah. udah, tapi kalau kayak yang Sudah. area-area yang Bodetabeknya Pinggiran. ini itu Pak, Betul. yang Nah, itu belum. yang daerah Bodetabek ini kan cukup banyak yang bekerja di Jakarta. Nah, Mm-mm. perumahan-perumahan mereka tuh hunian mereka nggak disentuh oleh angkutan umum, itu masalahnya. Iya, itu betul Pak. Nah, ya dulu kan kalau saya cerita masa lalu ya, Mm-mm. tahun-tahun 90-an, nah, Mas Pian sudah lahir atau belum tuh? 90-an udah. Nah, Mas Pian hidup Jakarta atau luar Jakarta? Saya di pinggir Jakarta, luar Jakarta sih sebenarnya. Luar Jakarta. Kalau dulu mungkin tahu gini, tahun 90-an tuh ada perumahan Klender, perumahan Klender. Contoh ya, Mm. Klender itu pinggiran. Tahun 90 itu udah pinggir dia. Heeh, pinggir banget betul. Dibangun rumah susun oleh pemerintah, diresmikan Pak Harto. Mm. Tapi dari Klender menuju Jakarta tuh ada bis. Nah, Oh iya iya ada iya bis iya. PPD. Heeh, Bis heeh. PPD dari mana? Dari perumahan Klender menuju Pasar Tanah Abang, Mm. menuju Pasar Senen. Dulu kan Pasar Tanah Abang, Pasar Senen itu keren itu. Iya 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 iya. Pokoknya Iya iya seluruh iya. daerah ke Jakarta ke mana? Tanah Abang mana? Pasar Senen. Wah, keren. Itu dulu tahun 90-an Tahun itu. Nah, 90-an ya, Pak. itu menghubungkan dan itu nggak hanya di Jakarta, di daerah pun sama. Tahun-tahun Hmm. 89 itu kan mulai bangun perumahan-perumahan oleh Perumnas ya. Mm. Nah, kalau ada Perumnas bangun, mesti disertai dengan fasilitas angkutan umumnya. Kemana dia selalu menujunya ke pusat kota, Mm. kantor-kantor, dan ke pasar. Ujungnya mesti pasar. Artinya Mhm. pada saat itu kan mal-mal belum ada Iya, lah ya. belum terlalu ini Pasar ya, Pak ya. tradisional. Nah, kalau saya di Semarang ada pasar Johar, di Bandung juga ada, di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, sekarang rumah-rumah itu masih ada, Tapi tapi angkutan umumnya udah angkutan hilang. yang udah nggak ada ya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang ketika bangun yang baru lagi, Hmm. arah Bodetabek ya, Iya. itu bangun rumah nggak disertai dengan angkutan umum. Akhirnya kan, kalau Hmm. Mas Pian mau beli rumah nanti ya, beli Hmm. rumah, mesti kalau sudah keluarga istrinya merengek nanti. Pak, anak kita sudah gede, beli mobil lah. Gaji 10 juta nggak cukup, saya bilang gini Iya, nih. iya, 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 iya. Nah, Itu Pak akar kan masalah. wacana soal ganjil genap motor ini Nah, udah cukup lama ya, Pak ya. Dari 2018 juga udah pernah ya, Pak ya. ganjil genap, sebenarnya ganjil genap itu Mm-mm. pada saat Asian Games ya. Iya. Asian Oh Games iya itu iya iya berhasil pada itu. Asian Games. Heeh. Asian Games itu berhasil. Berhasil ya. Berhasil. Saya contoh yang jalan naik mobil dari Monas ya ke Hmm. Halim, saya mau pulang ke Semarang, kami setiap minggu saya ke Jakarta ya. Itu nggak sampai 30 menit udah sampai tuh. Lumayan ya, Pak ya, Padahal 30 jam menit sibuk doang. iya. Mhm. Nah, sebabnya apa? Karena ganjil genap pada saat itu dia tidak parsial seperti sekarang. Maksudnya gimana tuh, Jadi Pak? benar-benar ganjil genapnya mulai jam 6 pagi Mhm. sampai jam Oh. 9 malam. Oh, Nah, itu terus-terusan gitu ya. betul. Nah, kalau cuma ini kan Mhm. separuh-separuh. Iya, Ini kalau kan sekarang kan niat saya bilang ini kan. iya, Full. Dan betul ya. kalau kita belajar di negara lain ya, ganjil Mhm, genap ya, mhm, di Beijing. Beijing itu dulu polusi. Wah, luar iya, biasa itu. mhm, Ya, polusi udara. Kemudian 2008 mereka ada Olimpiade. Pertama kali Olimpiade di China 2008. mhm, Nah, nah, waktu itu pemerintah membuat yang namanya ganjil genap. Cuman ganjil genap di Beijing itu beda sama Jakarta. bedanya Kan gimana tuh, Pak? sulit dibuat plat nomor ganda susah. Oh, oke oke Jadi oke gini oke. saya contohkan ya. Heeh, Ganjil genap di Beijing itu berakhir dengan angka kosong atau 10 angkanya. mhm, 10 ya. iya Jadi namanya genap. Genap tuh pasangan. Jadi pasangan ya. Di iya, akhir itu 2 dan 8 mhm, atau 6 dan 4. oh, Jadi umpamanya hari heeh, Senin yang boleh genap ujungnya 6 dan 4. mhm, Senin ya. iya, Hari Rabu genap tapi 8 dan 2. oh, oke Nah, oke gitu oke, ya. heeh, Nah, oke. Nah, mhm, hari Selasa ganjil. mhm, Ganjil tuh hanya bisa 9 dan 1, mhm, 7 dan 3. oh, oke oke oke. Nah, gitu ya. Berarti Nah, lebih spesifik lagi ya, Pak, per tanggalnya itu wah, ya? ya. Nah, Tiongkok Mmm, pun pinter cara matematikanya pintar ya kan. heeh, Nah, jadi umpamanya hari hari Selasa itu 7 dan 3, mhm, Selasa 7 dan 3, hari Kamisnya ganjil 9 dan 1 ujung ya, mhm, nomor akhirnya. Oke? mhm, Sudah dapat 4. Hari kelima, heeh, 5 tambah 5 kan 10. Ya udah 10. ujungnya 5 saja. Oh, oke oke oke, iya 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 iya. Oke? Heeh, Satu minggu gimana? Free, bebas. bebas. Nah,
Dan Itu itu berlaku 3 bulan. mm, 3 bulan berikutnya dikocok lagi sesuai suka-sukanya. Terus heeh. diputar-putar. Nah, nah, itu dilakukan setelah setelah Olimpiade. Karena Olimpiade kan tuh 2 minggu kan. Mm, Nah, 2 minggu. Olimpiade selesai, mereka tanya pada warga bagaimana, apakah ganjil genap dihentikan atau teruskan? Warganya bilang teruskan saja. Teruskan. Karena warga merasa polusi udaranya menurun, Mm, kemacetannya terurai, betul tapi betul. dengan catatan mereka memang public transportnya banyak dan murah sekali. Hmm, Naik bis itu 1 yuan. 1 yuan doang tuh Pak. 1 yuan itu Rp2.000. 2.000 rupiah ya betul. Naik kereta Hmm. 4 yuan. Kereta perkotaan ya, itu 4 Hahaha. yuan. Itu di kota Beijing. Di kota Udah, Beijing ya. mau tarik kemana-mana, asal seharian mau putar-putar naik kereta, Hmm. 2 yuan. Siap Tapi siap. parkirnya tuh mahal. Kalau ke Oh pusat kota iya. tuh bisa sampai 40% sampai 60% dari tarif angkutan umumnya. Wih. Itu dia. Lumayan selain bensin juga jadi ngurasnya di parkir ya Pak ya. Nah, iya dikuras dia. Nah, kita kan parkir kita kan banyak tapi yang menguasai pendukung-pendukung kepala daerah itu biasanya gitu. Iya. Jadi nggak masuk ke kas Pemda. Nah, nanti bisa ditayangkan lah Mhm, keuntungannya apa ya. mhm, Tuh, dan sebenarnya kalau melihat apa negara lain juga melakukan pembatasan juga kok sepeda motor itu ada. Tapi ruas ya, heeh, ruas-ruas itu ada kok di mana di China, umpamanya saya lihat itu ada di mana di Taiwan, di Vietnam, bahkan di Vietnam itu mhm. nanti mereka punya kebijakan kalau saya tidak salah sampai tahun 2030 tuh di perkotaan nggak boleh ada sepeda motor lagi. Wih, berarti kayak ibaratnya kalau mau ke Jakarta motor udah nggak bisa tuh ya Pak ya, kalau di Iya, Vietnam? tetapi sekarang mereka giat bangun MRT, bangun Hmm, public transport. Nah, diperkuat publik transportasinya ya Pak ya? iya, Oke, oke. tuh mereka punya kita nggak jelas ini mau kemana ini ya. Hmm, Bahkan kalau lihat data keseluruhan kita tuh sepeda motor di Indonesia itu saya lihat angkanya sudah 83% ngeri itu. Coba masa 3 yang bener aja sebagai Indonesia ini, waduh ngeri itu. iya 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 Pak. 3%, Hmm, wah kecelakaan kita tinggi. Yang mengerikan itu, iya iya. ya kan? Heeh, betul. Meskipun nanti pemerintah sudah ngasih 7 juta rupiah untuk beli motor listrik kan, Hmm, tetap aja macet. malah nambah Padahal kita kan volume juga ya macet Pak ya? itu pengen mengurangi Hmm, apa dengan angkutan umum itu orang naik, kita pengen mengurangi kemacetan, hmm, mengurangi namanya angka kecelakaan. Kecelakaan itu paling tinggi usia produktif, hmm. anak sekolah, Anak ya sekolah kan? ya Pak ya? Nah, kemudian pengen mengurangi namanya polusi udara, Hmm, ya. Yang jelas itu angka inflasinya nanti turun. Itu hmm, nggak disadari. heeh, Karena Pak orang BBM-nya makin berkurang. BBM kita itu zaman Pak SBY itu dulu impor kita sepertiga dari waduh. kebutuhan. Heeh. Sekarang itu terakhir sudah di atas 50% tuh impor BBM-nya. Ya aduh, Waduh, rugi ke negara ini. lumayan tuh Pak kenaikannya ya Pak ya? Iya daripada impor-impor gitu. Iya iya iya. BBM-nya subsidi, baik subsidinya kita ambil, kasihkan orang menggunakan angkutan umum, Mhm, angkutan umumnya melayani kawasan hunian-hunian, tiap rumah dikasih angkutan umum, mhm. beres lah itu urusannya. Oke Pak. Nah, lanjut nih Pak, kalau emang nanti ganjil genap buat motor itu diterapin nih Ya, Pak, itu nah, bakal berpengaruh nggak sama polusi udara yang berkurang gitu Pak? Atau bakal sama aja sih Pak gitu? saya kira nanti sebelum diterapkan sudah banyak demo. Yakin saya. Yang demo itu driver ojol. Mesti mereka nggak mau tuh. Iya sih Pak. Soalnya kan Nanti emang di perkecualian, nanti kalau perkecualian driver ojol boleh mmm, jaket hijau lari semua nanti. Coba semua iya pakai ya. jaket hijau. Jadi orang yang bukan Polisi ojol kan mau polisi berangkat kan. kerja pakai jaket hijau Makanya ya saya Pak ya? bilang, om polisi aja sekarang suruh beresin ganjil genap tadi saya bilang palsu nggak bisa mau Mhm, ngurusin sepeda motor yang jumlahnya puluhan kali lipat dari mobil. mhm, Udah lah. Kalau anak bola bilang halu itu Pak. mhm. Nah, Berarti artinya emang ya terlepas ada dari apapun mmm, kebijakan untuk apa ya menangkap dan berbeda saya setuju lah. mhm, Tapi jangan Kapolri yang ngomong. Kapolri itu kan urusannya penegakan hukum masa iya. menteri ini. Betul betul Ini betul. porsinya
dinas perhubungan atau kepala daerah lah ya. Kepala daerahnya, Nah, ya, ya. Kapolri tugasnya masih banyak kok. Bukan umum kita itu bisa tuh maaf aja ya kalau di jalan saya lihat polisi itu kasihan. Bapak menangkap Pak, saya viralkan Pak. Nggak coba gitu. Heeh. Nah, kan polisi kan kasihan kan. Iya, iya, iya. Tugas dia penegakan hukum, truk ojol tuh nggak boleh, itu tugasnya. Bukan ganjil genap itu. Bukan gitu Aduh, genap, betul. Kapolri ngurusin ganjil genap, aduh, degradasinya turun lah, kasihan. Tapi berarti emang kalau diterapin juga masih banyak celah-celah yang bisa dimanfaatin orang buat ngehindarin si ganjil genap itu sendiri ya, Pak ya? Ya, kita belajar dari roda 4 ya. Mhm. Roda 4 itu kan, saya lihat mobil di Jakarta tuh, mereka Iya, tuh iya. semuanya menyiapin plat palsu semua. Plat palsu semua ya, Pak ya? Ya, saya kan dari Semarang ke Jakarta sering ikut kalau dia dianterin, mereka punya plat palsu, udah Pak, ntar Pak ya saya ganti plat nomornya dulu Pak. Gitu. Ntar Pak saya ganti. Itu mobil pemerintah itu, mobil BUMN itu. Ya Allah. Enggak, nah, gimana? Polisi tahu nggak? Ya nggak tahu. Saya lihat polisi malah mencegat plat yang benar-benar jujur. Jujur Hmm. artinya dia plat apa dia masuk itu dicekati. Ini Heeh. yang nggak jujur dibiarin ya coba. Dibiarin. Ya karena polisi nggak punya instrumen untuk mencegat yang palsu-palsu tadi. Gimana cara mencegatnya dia? Iya, iya. Nggak punya instrumen. Nggak punya itu Buat ya. etle yang disurati siapa? Hmm. Jadi yang disurati mobilnya sudah dipindah tangan 10 kali kan bingung kan? Iya, Tapi betul. nggak nggak beralih ke pemilikannya. Nah, itu Nah, berarti emang masih susah. banyak problem yang harus diselesaikan sama kepolisian sendiri itu ya, kalau emang mau nerapin yang ganjil genap ini gitu. Ya tapi kalau mau coba nggak apa-apa lah, kita lihat Ya benar bang, nggak nggak apa-apa ya, Pak omongan ya. saya gitu ya. Ya kadang-kadang nggak percaya kayak itu nggak ya kan dicoba aja lah coba. Kalau dicoba ojol boleh, saya beli jaket hijau deh Pak, kalau nggak oren. Langsung nanti ojol boleh kan karena demo kan ojol biasanya demo kan demo jutaan nah yang malah mau mobil kan mau cari suara demo kami Iya, dukung ini kan dia demo gitu kan. Nah, akhirnya jaket hijau laku. Saya khawatirnya ini penjualan jaket hijau mau meningkat ini kali ya. meningkat. Malah industri, Umpamanya industri jaket tekstil yang hijau naik ya Pak ya. lolos gitu kan. Siap, siap, siap. Atau ada upaya biar jadi driver ojol semua itu kan. Nah, dia lolos gitu. Hmm. Nah Pak, kalau kebijakan ganjil genap ini untuk motor itu eh, pengaruhnya ke sistem transportasi gimana sih Pak? Maksudnya eh, kayak tadi yang sempat kita bahas, apakah bakal ojek online itu mendingan dibolehin aja atau sama-sama ditahan juga nih Pak buat ojek online-nya? Mendingan gimana Pak? Begini, jadi sebenarnya kalau di transportasi itu ada namanya eh, pengendalian mobilitas atau transport demand management ya Hmm, dikendalikan. Nah, caranya itu dengan yang namanya push and pull strategi. mm-mm, Pull itu heeh, menyediakan orang agar mau menggunakan angkutan umum. mm-mm, Caranya apa? Public transportnya itu harus bagus, mm, nyaman, murah, dekat sama rumah tempat dekat tinggal. sama rumah Tadi ya. saya bilang ke sampai 500 kalau sudah dapat, gitu Mm, ya. Nah, sudah disediain, mm. kemudian kalau mau jalan kaki, pedestriannya bagus, ke halte kan mesti jalan kaki kan. Iya betul. Jangan mau ke halte, wah ini mana trotoarnya udah Trotoarnya rusak nggak ini. ada. Iya, iya, iya. Nggak mau deh kan. Mm-mm, Atau mau naik sepeda, oke nanti parkir dekat halte, mm-mm. aman gitu ya. Iya, iya, iya. Berikutnya kalau itu sudah disediakan, sudah bagus, adalah ini, kita mulai push. Push itu artinya orang menahan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Mm-mm. Nah, salah satunya ganjil genap. Kalau Ganjil dulu kita genap. kenal namanya 3 in 1 kan. Mm-mm. Nah, 3 in 1 tapi 3 in 1 akhirnya gagal. Banyak Gagal. joki. Iya. Muncul joki. Ganjil genap tuh sebenarnya awal-awalnya bagus. Mm-mm. Orang Indonesia akalannya banyak buat plat nomor, perusahaan plat nomor ya buat makin banyak. Iya. Atau punya mobil lebih dari satu. Lebih dari Coba aja satu, lihat, betul. di Jakarta kan orangnya satu rumah tiga, bapak ibu anaknya sudah keluar mobilnya tiga. Iya, Yang bisa masuk dua, dua satu, duanya di pinggir jalan. di pinggir Akhirnya jalan. jalan-jalan kamu pada macet, itu kan. Iya, Senggol marah, gitu kan. iya betul. Nah, itu sebenarnya kebijakan yang tidak bisa bertahan lama. Hmm. Banyak kebijakan lain lagi untuk mengalihkan parkir di pusat kota makin mahal. Mm-mm. Ini sudah mulai ya Sudah Jakarta ya. mulai betul. Tapi yang belum dijalankan di Perda itu adalah kalau pilih mobil harus punya garasi. Itu Jakarta nggak jalan, padahal perdanya ada. Hmm. Oh itu belum jalan ya Pak Nah, ya? iya kalau di Singapura kan.
Heeh, heeh. Susah punya mobil Susah, pribadi. Mana betul. garasinya? Dilihat, oh Heeh. nggak boleh. Kita nggak tahu garasinya siapa, punya tetangganya atau punya Mhm. siapa gitu. Tapi nggak pernah ada itu perda itu dilaksanakan di Jakarta. Nggak, Mmm, artinya perdanya nggak berjalan. secara Nah, law jangan ya, enforcement-nya gitu ya, Pak, ya? Belum ya, Pak, ya? betul. Mhm. Atau mau lebih bagus kemarin itu ERP, Oh, ERP Electronic Road ya? Pricing. Nah, Mhm. itu bagus sebenarnya secara teori ya, Heeh. bagus. Di Singapura dijalankan banyak kota dan itu memang butuh kepala daerah yang semi otoriter. Mhm, mhm. Kalau kepala daerah baru terpilih satu kali, nggak bakal berani dia. Nanti dibully, dia nggak kepilih. Dan Oh, ini iya, iya, iya. terbukti. Iya, iya. Ketika mau diterapkan, DPRD-nya ketakutan di Indonesia. Bukan kepala daerahnya. Justru anggota dewan takut. Takut Mhm. tidak dipilih. Akan aneh kan? Iya, 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 iya. Karena kan gua sudah mulai protes kan, wah nggak benar ini, tidak adil dan sebagainya. Mhm, Ketakutan anggota DPRD. mhm. Padahal DPRD-nya, tahu nggak saya bilang, itu dewan saya bilang, yang nggak setuju itu orang punya mobil. Pada orang Iya. punya mobil itu kalau pilpres pilkada nggak pernah milih, lo kok takut ya? Ini itu rakyat biasa. Iya, Nah, iya. itu diterapkan, itu justru lebih efektif ketimbang ganjil genap. Mmm, Coba, mhm. ganjil genap itu di Jakarta itu ngeluar duit loh. Tidak dapat duit, duitnya keluar. Lah Mmm. petugas di lapangan kalau nggak dikasih honor nggak mungkin mau dia cegat-cegat itu kan. Iya, 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 betul. Ya kan? Heeh, heeh. Nggak ada di Jakarta petugas ini Pak saya ikhlas cuma dapat gaji bulan nggak bakal mau dia. Itu ada honornya keluar duit. Iya, iya, iya. Tes di lapangan kan. Heeh, Harus heeh. keluar duit nggak mau dia. Sudah itu banyak masalahnya. Tapi kalau IRP Mhm. justru dapat duit. Nggak ada soal Mmm. petugas lagi, kita Heeh. diam saja, kamera yang berjalan, kita dapat uang. Mmm, mhm. Itu. Tapi ya tadi anggota DPRD DKI-nya nggak mau, dia takut nggak kepilih lagi, nggak populer. Nah, kalau di luar negeri yang ketakutan itu kepala daerah, ternyata di Indonesia bukan kepala daerahnya, anggota dewannya. Anggota. Nah, itu. Jadi, emang secara transportasi publik itu harus apa ya, dibesarkan dulu, diperbaiki secara masif, baru, nge-push warganya buat, pindah ke transportasi Beralih. publik gitu ya, Pak, ya? Betul. Itu yang harus dilakukan ya. Mhm, mhm. Jadi sebaik mungkin lah. Memang sekarang itu Indonesia itu mengalami krisis transportasi umum. Iya, betul. Nggak usah jauh-jauh, Jakarta oke bagus ya. Mhm, Duitnya mhm. banyak. Ke Bekasi, ke Depok, Iya, betul. Bogor, ke Tangerang. Aduh, ini angkot-angkotnya itu saya bilang ini kalau orang naik kena sedikit ke barat bisa sakit tetanus sebenarnya. Banyak yang Bahkan di karatan Depok ya, itu Pak, ya? aneh, saya ke Depok. Ini angkot, supir angkot tuh memberi subsidi penumpang kan Mhm. keterlaluan itu kan. Iya, iya, iya. Mestinya Pemda memberi subsidi. Iya, Tolong, ini masalah supir angkot, mensubsidi biar penumpang lain bayar Rp2.000. iya. Kalau Jakarta kan memberi subsidi adalah Mhm. Pemda DKI, Iya. kita memberikan uang 3,5 triliun ya agar naik Transjakarta lewat PT Transjakarta. Subsidi. Di Depok enggak. Supir angkot subsidi dapat pahala tuh supir angkotnya bukan kepala daerahnya itu Bukan bukan kepala daerahnya. iya kalau wah supir angkot di Depok saya bilang itu pahalanya luar biasa Luar itu biasa ya, Pak, ya? dengan angkutan apa adanya. Tapi kan kita malu kan masa angkutan bobrok kayak gitu. Banyak kota-kota di Indonesia itu sekarang nggak punya angkutan umum lagi. Betul, Pak. Kayak saya jujur aja Mana? cerita kalau kayak mau ke Bintaro itu bingung, Pak, nyari transport Bingung umumnya, Pak. ya. Saya kemarin ke mana? Ke BSD. Heeh. Kotanya modern. Saya potret Iya, ke Alam Sutra kan. iya Wah, ini betul. haltenya bagus. Saya tunggu setengah jam kok nggak ada bisnya lewat. Nggak ada bis Nggak lewat, polisi betul. lagi, Pak. Aduh, saya bilang ini. Udahlah, saya bilang pemerintah saya udah kota-kota apa kota-kota baru di sana kan ada 4 kalau nggak salah. Ada Heeh. BSD, ada Alam Sutra, ada apa ya. Iya. Sudah punya sistemnya. Suruh Mmm. mengoperasikan lagi. Putar aja kan. Mhm, Nanti mhm. di halte itu saya lihat sudah bagus lah ada ini sepeda listrik. Sepeda listrik, Nah, betul. gratis kan pakai barcode kan. Heeh, Nah, betul. tapi bisnya harus ada. Iya, iya, iya. Itu loh, saya bilang dihidupkan kembali aja. Jadi kota-kota. Bahkan saya itu ke Papua. Mhm, Papua itu ada kota namanya ada 2 kota di sana. mhm, Di Papua Selatan Timika itu ada kota Tembagapura di atas gunung. mhm, Di bawah ada kota Kuala Kencana. mmm, mhm. Di kota itu ya, Heeh. bis itu lewat aja, udah ada menu dia lewat aja. Mmm. Ada itu di Papua loh. Di Papua Tapi dia malah mau, transportasinya lebih bagus ya, Pak, ya? oh iya, tapi itu memang kota bikinan PT Freeport ya. Oh, oke, oke. Nah, jadi Tembagapura di atas pegunungan dengan Iya. suhu
orang malam 15 derajat gitu kan. Tapi itu Hmm. bisnya lewat aja Hmm. kan tiap 15 menit. Hmm. Nah, Pulau Kencana tuh dekat kota Timika di pinggiran. Itu kota apa kota ya kalau sini BSD lah gitu ya, Oh, Kota Baru ya. Itu ada layanannya gratis itu. gratis malah ya Pak ya. Itu di Papua gitu saya bilang. Artinya sudah ada contoh. Bahkan kalau saya lihat lagi, saya ke Sumatera, ke daerah Pekanbaru Riau. Hmm. Itu namanya ada kota Duri. Itu kota Heeh. itu bentukan dari perusahaan minyak juga. Dulu namanya Hmm. Stanvac. Sekarang Heeh. sudah diambil alih pertamina. Itu kota itu ada jalur sepeda, ada bisnya lewat, muter. Nah itu loh. Jadi kita tuh sebenarnya sudah ada contoh, cuman sayangnya ya implementasinya ini di daerah-daerah baru Jakarta. Jakarta kenapa bisa gitu? Pertama dia punya duit, Hmm. kedua desakan civil society-nya kuat. Kuat. Termasuk Mas Pian ini ngomong terus kan ke media-media Mhm. kan, Iya. akhirnya didesak dia melakukan Transjakarta. Awal-awal juga nggak mau. Bayangin Iya. Transjakarta itu tarifnya Rp3.500, Mhm. 19 tahun nggak naik-naik coba. Itu Iya. tarif terlama di dunia, nggak pernah naik. Nggak pernah naik itu Bayangin Pak. 2004 sampai sekarang nggak pernah naik. Nah itu kan murah ya, Mhm. nah, tapi daerahnya nggak tidak. Gitu mas. Jadi intinya di situlah kira-kira ceritanya. Hmm. Nah Pak, kalau buat kebijakan ganjil genap ini kira-kira bakal timbulin dampak negatif lainnya nggak sih? Mungkin kayak peningkatan penggunaan angkutan umum. Apakah, nah kayak yang tadi kita bilang, eh, ketika orang-orang kena ganjil genap terus mikir kayak, oh motor saya nggak bisa lewat nih sekarang hari ini. Terus dia mau naik angkutan umumnya juga belum ada gitu kan. Nah itu eh, ada dampak negatifnya nggak sih Pak? Kira-kira apa sih yang harus dilakuin pemerintah buat ngedukung ini gitu? Kita pengalaman dulu di Jakarta ketika Hmm. Tamrin Sudirman itu tidak boleh motor kan, Hmm. itu disediain bis gratis, muter Hmm. Harmoni, Heeh. Bundaran HI, Bundaran apa tuh, Jalan Patung Pemuda, Patung Pemuda. Heeh. terus saya tuh muter dia bolak-balik gratis, disediain itu penggantinya ya. Penggantinya betul-betul. Nah, tapi saya kira sekarang kalau ganjil motor masih sulit. Yang Hmm. jelas demo nanti driver ojol, yakin saya dia demo duluan nanti. Demo duluan sih pasti sih Pak. Saya Iya, juga langsung kepikirannya ke sana. karena dia sudah menganggap itu penjara, meskipun saya yakin saya tuh kasihan driver-driver ojol itu, mereka tuh nggak sejahtera, nggak jadi driver. Kalau Iya, tanya iya. saya gimana Pak, gini loh, saya doakan semoga Anda dapat pekerjaan baru. Karena penghasilan mereka tuh tidak mencerminkan kesejahteraan, kasihan. Iya, iya, iya. Meskipun juragannya sejahtera tuh, aplikatornya kaya-kaya dengan ya, Hmm. pegawainya gajinya 25 juta gitu kan. Iya. Levelnya mungkin sehari dapat 100.000, alhamdulillah Pak, dia bilang. Iya. Kalau dulu katanya 2016-an ya, saya punya Iya, data ya, awal-awal. 8 juta, jangan 8 juta Pak, 12 juta sehari dapat. Iya, Nggak itu pada awal-awal pindah. banget itu ya Pak ya. Mas Piaja dulu saya yakin kalau 2016 jadi penyiar ini baik pindah dari host, baik pindah jadi driver kok. 12 juta kok. Tapi habis itu nggak setahun lebih hilang terus sampai sekarang, 3 Iya. juta rupiah pun nggak dapat katanya. Kasihan. Sekarang aja saya juga terakhir sempat ngobrol-ngobrol sama ojol, Nah, mereka pagi-pagi tuh 25 orderan ya paling nah, baru 200-300 ribu gitu Pak. bayangin, coba Iya. kalau dulu saya di Jakarta di trotoar ya, Hmm. yang tidur di trotoar tuh orang nggak punya rumah, tunawisma. Sekarang orang banyak punya rumah, tidurnya di trotoar coba. Lihat ini kan cari order. Iya, 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 iya. Apakah sehari 100 order, kan nggak mungkin gitu Iya, loh. nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, Nah, betul, betul, negara betul. ini salah, tapi ya sudah terlanjur jadi menteri kan, penggagasnya kan. Nah, eh, saran Pak Joko nih soal Ya, buat nurunin polusi udara di Jakarta dari sisi kendaraan atau ya. transportasi gitu ya Pak. Itu kira-kira apa Pak? Apakah emang ya tadi yang apa, ya motor nggak boleh lewat salah satu jalan di Jakarta gitu misalnya. Apa itu Pak Saran saya jawabannya? yang jelas yang pertama, bagaimana kita membuat, kalau Jakarta sudah oke, Hmm. perumahan-perumahan di Bodetabek itu, Hmm. semua kawasan perumahan jumlahnya ribuan mungkin sekarang ya, Hmm. itu disediakan fasilitas angkutan umum. Hmm. Karena pengalaman saya kan membantu pusat membuat programnya by the service. Ya. Jadi kota-kota ada, sekarang ada 11 kota, contohnya di Bogor, Transpakuan. Itu hasil survei menunjukkan bahwa penggunanya itu 70%
itu adalah pelajar dan ibu-ibu. Mereka Hmm, sangat terbantu sekali, terbantu terutama banget itu ya. pelajar. Hmm. Orang tuanya senang, Iya, nggak iya, usah iya. ngantar anaknya lagi, nggak usah jemput kan. Iya. Hmm. Nah, ya kan? Iya, iya. Pelajar. Hmm. Artinya kalau banyak pelajar menggunakan nanti apa? Menurunkan angka kecelakaan. Iya. Soalnya Gitu kan loh. jadinya nggak maksain nih anak-anak buat kalau bawa motor sendiri gitu kan. Tuh. Jadi Iya, ibunya, iya. bapak ibunya senang kan? Nggak usah Iya. mikirin lagi, udah bapaknya tinggal bekerja. Hmm. Ibu juga senang karena dia nggak susah mencari angkutan umum. Angkutan umum, betul, betul. Angkutan lainnya lebih mahal kan? Karena gini loh, dengan angkutan umum itu dapat mengurangi ongkos pengeluaran untuk rumah tangga. Iya, betul. Coba jadi hitung ya. Aha. Ini saya juga dapat studi di beberapa, rata-rata di Indonesia itu, saya coba hitung sendiri juga, Mhm. habisnya di atas 30% untuk mobilitas. Mobilitas, betul, betul. Umpamanya sepeda motor, Mhm. dia kan harus nyicil, nggak boleh. Sekarang beli beli cash nggak boleh kan? Mhm. Kalau dulu zamannya saya masih Iya. boleh, sekarang tuh nggak boleh. Cash nggak boleh, harus utang tiap Iya. bulan, bayar. BBM-nya berapa, ya kan? Mhm. Perawatan, Perawatan, betul. gitu. Iya, Nah, iya. belum nanti yang lain-lainnya itu 30% lebih. Apalagi mobil. Waduh. Wah, itu berat banget. Tapi kalau menggunakan angkutan umum, hasil riset saya di Jawa Tengah Mhm. itu ada Transjateng, namanya Gubernur Ganjar itu 7 koridor Heeh. yang kita riset. Pengguna Transjateng itu yang dulunya 30%, sekarang sudah menurun 15% saja. Wih, lumayan itu, Pak. Setengahnya ya. Lumayan, Mhm, mhm. betul. Nah, ini contoh di negara lain ya. Iya, iya, iya. Kalau menggunakan public transport, standarnya itu 10%. China itu warganya itu hanya membelanjakan 7%. Hmm. Singapura, Heeh. Singapura, Perancis itu hanya 3% dari pendapatan bulanannya. Wih, udah 2013 saya ke Prancis ya, saya ke mhm, Paris. Pada saat itu 2013 itu UMR lah, UMR mhm, buruh ya, mhm. rendah itu 1.600 euro. Euro. Ya kira-kira kali-kali 15 lah, Heeh, 17 heeh. ribu lah ya, Iya, iya. hampir 20 jutaan, 24 jutaan ya, Iya, betul. 24 juta rupiah. Hmm. Makanya orang kita kan senang dapat bule. Sana bulu kalau tapi kan udah sananya Iya. tetap mahal, pas-pasan ya. Nah, Iya, iya. tapi cukup kita itu Hmm. ya beli tiket naik angkutan umum 108 euro. €108. 108 euro itu Mhm, untuk 1 bulan. mhm. Mau naik bis, naik kereta cukup. Nah, Mmm. bayangin Heeh, heeh. 108 dibagi 1.600 itu hanya 3% saja. 3%, betul, betul. Cukup kan? Cukup, cukup. Mereka jalan kaki. Jadi antar rumah atau apartemennya dengan angkutan tuh nggak gitu jauh, dengan halte atau dengan stasiun itu Mmm. dekat. Iya, iya, Itu iya, loh. iya. Memang tata ruangnya ditata. Kita kan bukan tata ruang, tata uang. Tata uang. Kasih izin. Ya gitu. Ya itu yang merusak kita. Secara teori benar, tetapi perumahannya bagus. Mhm. Masuk ke perumahan jalannya sempit. Iya, Hanya bisa angkot. Waduh, saya bilang ya nggak benar. Mesti jalannya lebar, bis besar bisa masuk, sehingga nanti perusahaan-perusahaan besar kan bisa wirawiri kemana-mana. Nah, iya, ini jadi betul. problem. Kalau coba ke Bandung deh. Heeh. Ke Bandung itu perumahannya banyak. Ke perumahan itu jalannya jalan kampung-kampung. Iya, betul, Ketika Pak. mau diberikan angkutan umum, sopir driver ojek ojek apa ojek yang marah-marah itu. Nah, dia kan aku dia udah penumpang. Itu tata ruang jadi tata uang tadi. Iya, betul, Intinya betul. kalau kita bangun kawasan perumahan, jalannya dibuat bagus dulu, lebar, ya kan? Mhm, Aksesnya lebar, nanti situ ada perumahan, kita berikan angkutan umumnya. Kata kunci itu saja. Kalau mhm, itu sudah, tadi saya bilang busnya bentuk lainnya, apapun bentuknya, mhm. itu bisa. Tanpa itu, saya kira kebijakan-kebijakan push itu nggak bisa berjalan. Nggak bisa berjalan ya, Pak? Emang harus di-pull dulu ya, Kata Pak, ya? kuncinya situ. Dan tidak hanya di Bodetabek, Mhm. seluruh Indonesia sama. Makanya Seluruh kita Indonesia sama ya? berharap, ini mumpung Pilpres ya, Heeh, heeh. program seperti ini jadi materi para calon presiden. Calon presiden ya, Pak, ya? Ya Iya, kan? betul, Biar betul. orang miskin, nanti naik, sekali di Jawa Tengah ya, Mhm, Jawa Tengah naik Transjateng itu 4.000 rupiah. mhm. Pelajar 2.000, 2.000. buruh 2.000. Jadi Mhm. buruh tuh nggak usah pakai bawa sepeda motor, nggak perlu dia. Naik aja bis, bayar 2.000. Lebih murah kan? Iya, betul. Iya, Kalau beli bensin kan, di atas 10.000 ya, Pak? makanya 2.000 rupiah. Kemudian, saya kira kita buat, negara buatlah public transport untuk Mhm. buruh, untuk pelajar, ya, kan? Iya, iya. Lansia, apalagi difabel. Kasih 2.000 rupiah. Dan itu program yang
WD Service oleh Kementerian Perhubungan. Itu ada 11 kota ya, seperti di Bogor itu kan, ada di Mhm. Medan, di Palembang, di Banyumas, Purwokerto, di Jogja, di Solo, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, sampai dengan di Makassar. Itu Rp2.000 untuk pelajar, buruh, lansia, difabel. Hmm. Ya, jadi lengkap ya Pak, semua lapisan masyarakat, berbagai Betul. ini Nah, kena itu dapat semua ya Pak bisa. manfaatnya ya. Itu dulu disediain ya. Mhm. Murah, nyaman. Bisnya AC. Sopirnya dapat gaji bulanan Mhm. di Jadi atas nggak ngeteng UMR ya Pak ya. minimal 1,5 UMR, 2 kali Mhm. UMR, bahkan 2 kali UMR, biar sejahtera supirnya. Iya betul. Kerjanya 8 bulan, 8 bulan, 8 jam per hari. Iya Nah, betul. Nah, eh, kalau yang lanjutnya nih Pak, kalau kebijakan ganjil genap ini ya. di kota lain, apakah sama nggak sih Pak implementasinya, atau di beberapa kota tuh nggak bisa, atau cuma bisa di kota ini aja gitu-gitu Pak? Di Indonesia belum ada ganjil genap katanya. Hmm. Baru di Baru Jakarta doang kan ya Jakarta Pak? aja. Ya baru Jakarta aja. Mhm. Nggak ada tuh kebijakan lainnya. Bahkan kota-kota yang dikasih bantuan itu juga, bis itu juga Pemdanya nggak gitu niat itu. Hah? Heeh. Ya, yang saya lihat dari 11 kota itu yang bagus itu di Solo. Kota Hmm. sedangnya, karena di Solo itu wali kotanya berani ada kontraflow. Satu-satunya di Indonesia kontraflow. Heeh. Kontraflow itu artinya gini, harus melawan hanya khusus bus saja. Oh, Jadi oke itu oke. jalur Sarah ya, Heeh. jalur Sarah, tapi untuk bus bisa 2 arah. Boleh 2 arah. Nah, Oh, itu oke oke. penumpangnya senang. Jadi kalau saya muter jauh kan, Iya iya nah, iya, betul betul betul. itu hanya ada di Solo. Mhm. Nah, Solo itu kota yang tidak ada angkutan umum pribadi, semua sudah badan hukum. Sopirnya dapat gaji tetap bulanan, minimal UMR. Oh, Bahkan bis-bis besar 2 kali UMR. Senang gajinya, iyalah. sudah di Jawa Tengah gajinya di atas 5 juta. Alhamdulillah kan senang kan. Iyalah. Dapat gaji ke-13, Mhm. kerjanya 8 bulan, ya kan? Mhm. 8 jam per hari. 8 jam per hari. Ada istirahat juga, nggak kerja terus enggak. Hmm. Sistem setoran sudah hilang. Nah, itu di 11 kota tadi, termasuk di Bogor ya, Mas Bapak. Mhm. Nah, berarti emang ganjil genap itu baru di Jakarta doang, dan di Jakarta pun belum maksimal juga ya Pak ya penerapannya ya Pak ya? Artinya di Jakarta tuh harus dihilangkan, karena sudah nggak efektif lagi. Nggak ada efek, udah nggak efektif Ya lagi ya tadi Pak ya? saya bilang, itu banyak yang platnya ganda itu. Kalau nggak percaya Ganda. polisi periksa aja loh. Tapi Aha. polisi periksa nanti kan macetnya panjang, nggak bisa periksa kan Iya polisinya. betul. Malah bikin permasalahan baru ya Pak ya? Mau airlay, itu semua ini bingung dia. Ini kasih biayanya berapa nih pengiriman suratnya? Bingung. Ketika dikirimkan ke nomornya, oh ini bukan mobil saya kok sudah berganti, ya pusing lagi kan. Iya betul betul. Artinya ketika airlay, kita lupa data kita tidak begitu bagus. Hmm. Itu jadi problem pendataan kita. Orang nggak mau balik kendaraan, bea balik nama kendaraan itu belum dilakukan sepenuhnya. Meskipun sudah ada tawaran ya, Aha. gratis, tapi ternyata masih menggunakan yang lama. Mungkin Hmm. ngurusnya ribet, padahal sekarang ngurusnya nggak ribet loh. Iya betul Dulu betul. ribet ya. Mhm. Berarti emang ya di Jakarta aja ganjil genap udah harusnya dihilangkan, ya nggak usah di kota-kota lain juga ya Pak ya? Malah mungkin harus ada terobosan baru gitu ya Pak buat mengatasi kemacetan ini ya. Ya sebenarnya IRP tadi, cuman IRP-nya gagal itu gimana coba. Banyak yang Ah, protes sana anggota, sini ya Pak. anggota DPR-nya takut itu, takut nggak kepilih lagi. Kacau sebenarnya. Eh, Oke, terima kasih Pak Joko atas informasinya. Ya, terima Kayaknya kasih. ini akhir dari perbincangan kita Pak di Zontal kali ini. Dan terima kasih buat Pak Joko udah sempetin ya kan ngasih informasi dan bincang-bincang, ngasih kita insight juga gimana nih, gimana harusnya pemerintah gitu ya, mengambil langkah untuk selain mengurangi polusi juga kemacetan gitu ya. Dan Ya. emang ternyata ya Pak Joko udah bilang juga ganjil genap udah nggak efektif banget ya Pak ya. Masa ya banyak lah celah-celahnya buat ngakalin ganjil genap, entah lewat jalan lain, entah lewat beli plat palsu, yang motor dua, ya kan. Dan emang ternyata buat, kalau secara kesimpulan saya nariknya ya harus ada poolnya itu dulu ya Pak ya. Betul, itu Transportasi harus diutamakan ya. benar-benar dimasifkan,
Ah, diperbaiki lebih jauh lagi sampai merata ke daerah-daerah dan buat segala golongan, buat bukan cuma pekerja doang tapi juga anak sekolah, ibu-ibu mau ke pasar segala macam juga harus diakomodir. Dan kalau udah kayak gitu baru tuh ya, kemacetan mungkin bisa diatasi gitu ya Pak ya. betul. Nah, oke. Terima kasih Pak Joko atas kehadirannya di Yuzon Terima Talk kasih. hari ini. Sampai Sama-sama. jumpa di Yuzon Talk berikutnya.